Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azza wa qadar wa ala wa qahar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mahadiya syirka wal kufar bi anwaril haqi hatta alal islami wa ta'ala. Pada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan bacakan kata Mutara Hikam yang ke-142. Laula jamilun satarahu lam yakun amalun ahlan lil qabul. Jika tidak ada sifat jamil, keagungan Allah yang menutupi makhluknya, lam yakun amalun ahlan lil qabul, maka tidak akan ada amal yang berhak, yang bisa mencapai diterima, ahli untuk diterima, mencapai derajat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa hanya anugerah Allah saja, amal kita tidak diterima. Jadi amalan fisik itu kayak ya enggak ada apa-apanya. Bukan karena itu, bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena haji berkali-kali kita masuk surga, bukan ya, karena hanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Li'anal amal alladhi yakun ahlan lil qabul walladhi tatawaffaru fihi syurutul qabul, karena amal yang berhak untuk diterima Allah itu yang telah sempurna memenuhi syarat-syarat untuk diterima. Nah, syarat-syarat diterima banyak. Wa wasirul ikhlas wa ghayatul khudur, nah itu syaratnya rahasia ikhlas, hati sampai ke hatinya itu benar-benar ikhlas, wa ghayatul khudur, dan harus sampai kepada Allah. Surat dibalas kan ketika sudah sampai alamatnya. Aku ngirim surat ke nama si A, kalau suratnya nggak nyampe si A, yang mana mungkin si A balas. Jadi surat terbalas karena nyampe. Jadi harus hadir, harus benar-benar amal kita bisa nyampe kepada Allah, baru terbalas. Kalau nggak nyampe, nggak terbalas. Watabari fihi minal hauli wal quwwah, dan kita tidak merasa punya daya upaya. Ya memang benar harus diambil daya kekuatan oleh Allah sendiri yang memberi kekuatan, bukan kita. Wahada fi khoyatin nudur, dan ini sangat langka sekali. Yang banyak orang merasa baik, merasa beramal, merasa sholat, puasa, haji, itu dari dirinya. Walaupun mulutnya ngomong itu karena Allah, ya, tapi menghilangkan rasa beramal dari dalam pikiran dan hatinya itu tidak semudah itu. Falaula anallah subhanahu tafaddala alaina bi jamilin satarahu baghatta masawina bijala ili latfihi wa barihi maka amanu ahlan liqabuli aslan. Jika Allah tidak memberi anugerah keutamaan kepada kita dengan sifat-sifat jamil, kebaikan, untuk menutupi celah-celah sifat kekurangan kita, kemudian dia menutupi dengan sifat keagungannya dan kebaikannya, kita akan terlihat banyak kekurangan dan celah dalam amal kita. Maka amalu ahlan lil qabul aslan,
amalnya tidak akan diterima sama sekali. Lakin ladzi mana biwujudil amal yang munum biwujudil qabul wal iqbal. Tapi Allah memberi anugerah dengan amal diterima karena anugerahnya. Jadi matahari yang sampai ke bumi adalah sinarnya. Jika kita pengen ke matahari, maka harus merubah diri kita menjadi sinarnya. Kalau tidak merubah menjadi sinarnya sebelum sampai matahari, niscaya terbakar. Jadi, kita biar amal kita yang secara fisik, akal dan panca indera sampai kepada Allah harus merubah menjadi nurnya. Lah merubah menjadi, ya karena yang kembali kepada Allah, yang bisa nyampe kepada Allah hanya nurnya. Dan itulah makanya jadi kita harus ditanamkan nur Allah dalam diri kita itu melalui baiat. Dan melalui situlah amal kita akan bisa berubah menjadi nurnya dan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladzina yanataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan mereka itulah orang yang kami menerima amal yang terbaik darinya. Bukan menerima amal gitu saja, tapi amal yang terbaik. Tapi orang saat ini beramal asal-asalan belaka. Wah, kan diterima amal, kan urusan Gusti Allah, yang penting awak dhewe berusaha. Nah, temukan jalan dan caranya dulu biar nyampe kepada Allah, baru beramal. Sudah yakin kalau nggak bisa nyampe kepada Allah, tapi tidak mencari jalan dan caranya, ya apa amalnya bisa biar bisa nyampe kepada Allah, ya muspro hidupnya. Idza in hadamat basyariyah hisan au maknan lam yabqa hudmun nutfah illa musyajiyah wasar al hukmu lirruh an-nuraniyah. Dalam Al-Quran disebutkan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Nah, jadi sungguhnya kami menjadikan manusia dari setetes mani yang amsyaj, yang bercampur. Nabtalihi, dengan itu kami akan memberi ujian. Akhlato fa akhlato bi al bala wal hawa wa syahwat. Maksudnya setelah manusia dijadikan dari segumpal mani itu asalnya, kemudian dicampur dengan ujian hawa nafsu syahwat. Farokaba ibn Adam minuma, maka dia berjalan hidupnya dengan 3, ada ujian, ada hawa, ada nafsu syahwat. Nah, itulah bangunan fisik manusia terbuat dari itu. Maka faida in hadamat basyariyah hisan au maknan lab yabqa hudmun nutfah al amsyajiyah. Tatkala telah rusak, hancur manusianya secara his, secara indrawi dan akal dan panca inderanya sudah rusak, nggak terpakai, maka dia hukumnya tidak menjadi hukum manusia itu tadi, wasarul hukumu lirruhi an-nuraniyah, maka hukum dia menjadi hukum ruh
yang bersifat cahaya. Ketika sifat manusianya berganti dengan sifat rohani, maka manusia tersebut akan menjadi nur, amal-amalnya berubah menjadi nur, dan jadi dari nur itu yang bisa kembali nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teori seperti ini dipraktekkan di Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum